mengenai perasaan, pikiran, terus kenapa kita penting gitu untuk bisa mungkin mengetahui lah ya tentang ini. Mengenai perasaan ini tentu sesuatu yang penting ya, karena kehidupan kita ini mau dibilang 90% mungkin lebih itu dipengaruhi oleh perasaan kita. Ya. Disebutkan di butir ketiga mensucikan hati dan pikiran. Jadi hati itu adalah perasaan, ya. Perasaan ya. Jadi pikiran itu kan terdiri dari dua elemen ya. Satu logika, satu perasaan ya. Selama ini kita fokus lebih menghargai logika ya. Contohnya aja lah seperti anak-anak gitu. Mereka disekolahkan tujuannya apa? Supaya pintar. Orang tua rela mengeluarkan uang ya yang banyak demi anaknya menjadi pintar. Pintar itu kan identik dengan logika. Ya. Tapi kalau kita lihat ke negara Jepang, mereka anak-anak awal-awalnya mereka tidak dididik untuk pintar, tapi mereka dididik beretika ya, punya norma-norma yang bagus. Ini mainnya di perasaan. Karena menurut penelitian ya, penelitian yang dilakukan, yang berkembang dulu itu bukan logika, tetapi perasaan kita dulu lah ya. Jadi perasaan dan logika itu ada di pikiran kita ya, di pikiran, dua-dua itu di pikiran. Tapi yang mulai tumbuh duluan adalah perasaan. Jadi memang lebih idealnya kalau anak-anak itu kita didik etikanya dulu sih sebenarnya. Kalau mau cari sekolah pun ya sekolah yang punya etika yang bagus gitu ya, yang menjunjung tinggi norma-norma gitu, kepribadiannya dibentuk di sana. Ya. Jadi dalam Dharma seorang biku juga ya mereka bicara tentang winaya juga ya, norma lagi ke sekarang ya. Ini nanti bermain di ranah hatinya itu, perasaannya. Jadi kalau kita hubungkan dengan Dhamma ya sebenarnya ini sangat erat ya. Apalagi nanti kalau kita hubungkan dengan meditasi. Apa yang kita lakukan setelah kita bisa memperhatikan napas? Step berikutnya apa? Ya kita memperhatikan perasaan sebenarnya. Perasaan ini sangat dominan dalam kehidupan kita. Jadi kenapa lebih dominan? Karena perasaan ini sebenarnya lebih cepat ya. Dia mengambil keputusannya lebih cepat dan dia tidak begitu membutuhkan banyak energi. Tapi kalau logika ya, dia harus menggunakan energi yang cukup besar ya untuk berpikir, dan kadang-kadang keputusannya agak lama. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam satu perusahaan pun, kadang-kadang keputusan itu bukan berdasarkan logika. Jadi keputusan itu bisa diambil di meja meeting karena pengaruh emosi ya, pengaruh perasaan ya. Jadi sesaat. Karena kalau secara logika mereka harus melalui uji coba ya, terus mereka harus melalui data-data, pengumpulan data, dan itu cukup panjang sebenarnya. Cuma yang terjadi itu ya kebanyakan bermain di perasaan ini ya. Nah perasaan ini juga tidak sepenuhnya semua salah dan tidak sepenuhnya semua benar gitu. Jadi saat kita melatih diri kita ya kita sudah bisa tahu lah ini perasaan yang kira-kira menuju ke hal yang benar atau yang salah gitu. Karena kalau kita tidak melatih ini ya, kita tidak mendalami Dhamma, saat kita berhubungan sama orang lain pun kita kadang-kadang cenderung terarahkan gitu, terarahkan ke pemikiran yang berdasarkan perasaan saja. Ya. Bisa saja orang ini tidak ada maksud apa-apa kepada kita gitu, tapi kita udah main di perasaan nih, tantang orang ini bermaksud tidak baik misalnya, atau orang ini sebenarnya ingin mencelakakan saya atau seperti itu gitu ya. Ya kita sering sekali melakukan kesalahan kepada orang lain dengan berdasarkan perasaan gitu. Kenapa? Karena kita merasa tidak suka sama dia. Ya, logikanya kan harusnya tidak. Contohnya anak kepada orang tua lah ya. Anak ke orang tua, logikanya mereka kan tidak pantas gitu melakukan sesuatu hal yang melukai hati orang tuanya gitu. Karena kalau kita logika kita kan hitung-hitungan kan.
ya kan? Udah begitu banyak kebajikan dari orang tua kepada anak ini, kenapa anak ini bisa sampai seperti itu? Ini kan karena pengaruh perasaan, ya. Perasaan itu identik dengan emosi, ya, emosi sesaat gitu. Nah, ini yang harus kita mulai perhatikan kalau kita ingin mulai mempelajari Dhamma. Ya. Jadi kemampuan kita bukan kemampuan lah, mungkin hasil dari ketenangan atau mungkin perhatian yang kita kembangkan dari meditasi itu kita gunakan juga untuk mengamati itulah Bante. Maksudnya untuk menyadari perasaan itu sendiri. Manfaat dari menyadari perasaan ini apa Bang? Ya, kalau bicara manfaat tentu sangat banyak ya, karena seperti orang yang belajar ya. Nanti kita baru tahu ya bahwa sebenarnya perasaan ini dia mempermain kita. Ya. Kita tuh sebenarnya ya kita di sini pun kadang-kadang tanpa sadar kita dimainkan perasaan ya. Kadang-kadang kita berpikir di sini tidak nyaman, ya. Di sini panas, di sini bising, di sini mungkin udaranya kurang bagus misalnya seperti itu ya. Kita mainnya di rasa-rasa ya. Karena kita tidak ada data yang lengkap di sini ya. Hanya permainan di perasaan saja. Ya, pengaruh-pengaruh seperti itu ya akan membuat tindakan kita tuh cenderung kadang-kadang ke arah yang kurang baik. Misalnya kita bicara yang kurang baik ya, atau menggerutu atau apalah, atau kita tidak melakukan apa-apa dengan alasan cuaca panas ya. Karena panas ya udah saya nggak lakukan apa-apa. Atau cuaca dingin, karena cuaca dingin saya tidak melakukan apa-apa. Atau saya habis makan terlalu kenyang ya. Karena merasa terlalu kenyang, saya tidak melakukan apa-apa. Ini semua perasaan ya. Saat kita menyadari itu ya, bahwa kita semua dimainkan perasaan gitu. Apapun yang kita lakukan itu berdasarkan perasaan gitu. Apakah kita hidup tuh hanya ikut perasaan gitu? Apakah kita hidup hanya untuk satu yang namanya perasaan? Kan enggak. Sedangkan perasaan itu harusnya kita bisa gunakan ya. Karena kalau kita belajar tentang kasih sayang, cinta kasih, ya ini kan juga perasaan juga. Simpati juga perasaan. Ya, kenapa kita tidak kembangkan ke hal-hal seperti itu? Kenapa kita kadang-kadang malah larut pada perasaan kita yang nggak menentu gitu loh? Ya, apalagi orang-orang yang istilahnya tanda kutip lah, dia selalu moodnya kurang bagus gitu, perasaannya tuh tidak menentu gitu. Ya, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar sedih misalnya. Ya ini kan karena dia tidak sadar gitu bahwa perasaan itu bukan dia. Selama ini kan yang anggap dia seperti itu, pemarah, saya pemarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia udah mencap perasaan itu adalah dia gitu. Padahal perasaan itu bukan kita. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Kalau kita sudah memperhatikan perasaan, kita akan lihat kok ini sesuatu yang nggak nyata. Tapi kita percayai gitu. Lama-lama kita akan tahu, oh yang ini bisa diikuti, yang ini enggak. Seperti itu. Berarti ini hubungannya kalau dengan yang interview yang pertama kemarin, jadi dengan kalau kita tidak menyadari perasaan ini, kita seakan-akan jadi kayak pelayan itu yang kemarin Bante bilang itu kan. Iya. Ya, jadi tidak menjadi tuannya, jadi malah menjadi yang mengikuti perasaan itu aja, marah ikut marah, pokoknya mengikuti hal-hal seperti itu. Padahal ada perasaan-perasaan lain yang jauh lebih baik untuk dikembangkan gitu Bante. Ya. Nah, kalau mengarah ke pikiran tadi itu seperti apa Bante? Kan tadi ada perasaan, kemudian ada pikiran. Nah, pikiran ini sendiri seperti apa kalau misalnya korelasinya dengan kita menyadari perasaan tadi itu? Ya, jadi pikiran, perasaan itu ada di otak kita ya. Jadi Bante lebih cenderung memisahkan tuh pikiran terdiri dari logika dan perasaan ya. Nah, kalau pemikiran ini sering sekali orang kewalahan ya. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa dia terlalu banyak mikir sampai nggak bisa tidur gitu. Tidur pun nggak bisa. Kalau nggak minum obat tidur nggak bisa karena pikiran ini bekerja terus gitu. Ya. Nah, jadi overload dia pemikirannya
nggak bisa berhenti ya. Dia menganggap diri dia tuh aneh ya, saya ini tidak seperti orang lain gitu ya. Jadi cap-cap seperti ini membuat dirinya ya seperti itu gitu. Jadi sebenarnya yang sebenarnya memang tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan pikiran dia ya. Ya Bante sendiri juga sekarang lagi bicara juga pikirannya bergerak gitu ya. Cuma pikiran itu ya muncul-muncul, dia suka dia ya. Tetapi kita yang punya kuasa untuk memutuskan mana yang kita ambil sebenarnya. Ya selama kita masih belum mencapai kesucian, ya tentu banyak pikiran-pikiran yang kurang bagus muncul. Ya wajar aja ya. Kita nggak usah terlalu istilahnya membenci diri kita kalau misalnya pikiran saya jelek sekali gini-gini, nggak perlu ya. Kita cuma sadari aja. Karena pada prinsipnya kita belum suci ya pasti ada pemikiran-pemikiran yang kurang baik. Kita sadari, tapi kita tidak lakukan. Kita cukup sadari aja. Ya, jadi pikiran itu biarlah dia muncul-muncul ya. Ya itu memang tugas dia, cara kerjanya seperti itu. Yang kita latih adalah kesadaran ya. Seperti kalau kita lihat ya seperti kalau kita mau nyebrang lah ya di jalan raya yang padat gitu. Ya biarkan aja mobil berlalu lalang ya. Tapi ada satu salah pada saat kesempatan kita bisa menyeberang kan. Seperti itu kita ambil keputusan sebenarnya. Jadi jangan sampai kita tidak punya kesadaran, akhirnya kita ditabrak oleh pemikiran-pemikiran yang kurang bagus itu. Jadi pikiran sama perasaan sebenarnya saling mempengaruhi. Berarti kedua-duanya itu cukup disadari gitu Bante ya? Ya, kita sadari ya. Tugas kita sebenarnya berlatih untuk kesadaran itu, menyadari apa yang muncul ya, kemudian lenyap. Kenapa kita awal-awal memakai napas ya? Ya karena napas itu adalah satu teknik yang digunakan oleh para Buddha ya. Ya, dikatakan semua Buddha mencapai kebudaan ya dengan teknik ini. Jadi ini sudah teruji gitu. Dan ini sangat mudah. Kita setelah menyadari itu, kita berlatih, ya tugas kita nanti akhirnya kita juga menyadari perasaan kita, pikiran kita, ya apapun itu kita sadari semua. Karena kan di dalam Dhamma disebut semua berawal dari pikiran. Kalau dari pikiran kita sudah sadari ya tentu semuanya bisa kita kendalikan sih sebenarnya. Itu yang dimaksud dengan tuan dari kehidupan kita gitu. Tapi bagaimana dengan ini Bante? Maksudnya saya juga pernah mendengar pandangan-pandangan seperti ini. Ya orang berpikir dan berperasaan itu ya itu yang manusia itu. Maksudnya ya manusia seperti ini. Orang itu bisa marah, ya wajar orang bisa marah. Terus misalnya kalau lagi ada masalah, ya wajar aku pusing, namanya ada masalah ya. Kita pikirkan dong jalan keluarnya. Nah, kalau berhubungan dengan pandangan-pandangan seperti ini bagaimana Bante? Karena kan kita sudah mungkin generalisir ya, tapi kita kan dilatih untuk memecahkan masalah. Maksudnya kita sekolah juga dilatih untuk memecahkan masalah. Jadi pemikiran-pemikiran seperti itu, begitu orang bilang, itu banyak juga responnya. Benar juga ya, namanya ada masalah, masa nggak dipikirkan gitu Bang. Nah itu bagaimana Bang? Ya, secara alami semua orang seperti itu sih. Ya semua orang seperti itu. Jadi respon kita terhadap pikiran kita, perasaan kita itu pasti kita meresponnya, udah pasti. Cuma yang kita latih sekarang ini kan kita kalau bicara melatih diri ya, kita melatih supaya kita tidak terkendali, tapi kita yang mengendali ya. Nah, selama ini kan kita kalau mau marah, misalnya sebelum mengenal Dhamma, kalau mau marah langsung marah gitu ya. Tapi kalau setelah kena Dhamma ya, kita tahu walaupun kita mungkin keceplosan ya, tapi kita langsung bisa ngerem ya. Karena kita sudah punya nilai ya, bahwa kita sudah tahu ini sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Itu wajar, kita nggak usah terlalu memaksakan diri harus bagaimana misalnya yang tadinya suka marah-marah tiba-tiba tidak marah sama sekali, bukan seperti itu ya. Tapi ini jalannya alami, bertahap. Kenapa? Saat orang tahu itu tidak bermanfaat, dia akan cenderung tidak melakukannya
Saat kita belajar Dhamma kan kita tahu sebenarnya ini bermanfaat atau tidak. Salah satunya itu. Ya. Saat kita sudah mengerti ini bermanfaat, tentu kita akan kembangkan. Kalau ini tidak bermanfaat, tentu kita akan mulai kurangkan gitu. Karena kita tahu ini nanti efeknya nggak bagus gitu. Ya. Jadi alami aja, misalnya kalau masih merasa kadang masih marah ya wajar. Berarti gunakan itu untuk meyakinkan diri bahwa saya masih perlu berlatih lagi gitu. Ya. Kalau itu sudah nggak ada ya kita sebenarnya nggak perlu berlatih lagi. Ya. Selama itu ada ya kita harus berlatih gitu. Ya itu wajar aja sih. Karena sepertinya ya ada juga yang misalnya melihat kayak tadi Bante bilang itu ada sesuatu yang ideal, saya tuh harus seperti ini. Jadi nanti sewaktu dia bertindak terus di luar yang dia pikirkan tuh seharusnya seorang yang belajar Dhamma seperti ini tuh ada kayak penyesalan yang dalam gitu loh kadang-kadang Bante. Jadi kayak kok kayak gitu loh, kan harusnya nggak begitu gitu. Jadi sebenarnya belajar Dhamma ini sesuatu yang berkembang secara alami. Jadi yang tadi Bante sampaikan, kalau kita melatih kesadaran, nanti akan semakin tumbuh kesadaran yang tahu suatu, hal ini tidak tepat atau tidak baik, kita tahu. Nanti itu akan berkembang secara alami gitu Bante maksudnya ya. Ya, dia akan alami seperti itu. Karena kesadaran kan sebenarnya nggak bisa dipaksakan juga. Ya. Saat kami berlatih juga guru selalu membiarkan kami untuk berkembang sendiri, bukan dipaksakan untuk berkembang gitu. Ya. Jadi kadang-kadang timbul rasa malas, ya. Kami nggak selamanya tuh rajinnya ada gitu, kadang-kadang malas gitu. Nah saat malas itu guru memberi motivasi biasanya. Dia tidak memaksakan, cuma dia ingatkan gitu loh. Misalnya kayak kami sampai yang orang Indonesia jauh-jauh sampai ke Thailand gitu. Ya udah jauh-jauh sampai ke sini berlatih ya, menyatakan diri menjadi biku ya. Kenapa semangatnya bisa pudar misalnya ya. Atau kadang-kadang guru saya memberi gambaran ya, misalnya ada biku-biku udah mulai malas gitu ya. Kan malas ini perasaan ya. Dia selalu cerita tentang kucing ya. Kucing gitu. Di wihara kami banyak kucing ya. Jadi dia bilang, apa kalian mau seperti kucing ya? Habis makan tidur gitu. Apakah kalian itu seperti kucing? Kan tidak. Kalau tidak, jangan lakukan seperti itu. Ya. Intinya guru menjelaskan bahwa kita tidak boleh takluk pada rasa-rasa itu, perasaan itu gitu. Justru kita harus bisa mengendalikannya. Kita tahu nih, misalnya perasaan yang kurang bagus ya, kita bisa lawan lah, berusaha untuk melawannya, tapi sesuai dengan kemampuan kita dulu ya, jangan sampai terlalu ekstrim gitu, nanti stres ya. Jadi secara alami aja. Nanti yakin karena kita sering berlatih ya, kemampuan kita sedikit demi sedikit akan bertambah nantinya. Berarti ini memang kalau yang saya tangkap tuh berarti butuh kesabaran juga ya Bang? Butuh. Dalam berlatih itu. Ya. Kalau untuk berlatih itu ada 2 parameter yang harus kita punya. Ya, ini selalu diingatkan juga ya. Yang pertama adalah semangat, wirya. Kedua adalah kesabaran, kanti ya. Jadi kalau kita punya semangat, kadang-kadang kita hanya semangat di awal ya. Nah, orang yang semangat di awal dia tidak apa istilahnya, tidak sadar bahwa semangat itu memakan energi gitu ya. Jadi suatu saat kita akan kehabisan energi kalau kita terlalu semangat ya. Ini Bante pelajari dari saat berlatih di Thailand ya. Jadi di sana sebagian hidup Bante itu kan di sana memasakkan air yang untuk guru mandi ya. Jadi saat memasak air itu tidak menggunakan gas ya, tapi menggunakan kayu. Nah saat menghidupkan kayu ya, itu kadang-kadang kayunya itu dalam keadaan basah kalau kena hujan ya. Jadi untuk menghidupkan kayu itu ada tekniknya ya. Kalau kita tidak pakai teknik ya, mungkin kayu itu akan cepat besar ya apinya, tapi juga cepat habis. Jadi banyak kayu yang habis untuk masak. Tapi kalau kita tekniknya benar, kita menggunakan kayu yang sedikit tapi airnya juga panas gitu
ya. Jadi kesabaran inilah ya yang membuat semangat kita tuh bertahan lama sebenarnya. Jadi kalau kita punya semangat, kita harus punya kesabaran. Jadi orang semangat yang tidak punya kesabaran, dia ingin cepat-cepat gitu loh. Ingin cepat-cepat sukses, ingin cepat-cepat berhasil, ya kan? Akhirnya energinya habis, ya kan? Udah berhenti gitu. Tapi kalau dia punya kesabaran, dia tahu dia lagi punya semangat nih, ya. Tapi dia juga ngerti apa yang akan dicapai ini juga nggak bisa cepat-cepat gitu, ya. Jadi dia bisa memanage energinya dengan baik, tidak diforsir di awal, ya, tapi digunakan di awal, tengah, dan akhir gitu. Ya, seperti itu. Berarti di sini juga orang yang sedang berlatih itu kemudian dia masih berbuat salah, itu memang suatu yang wajar juga ya Bante ya. Dia akan berkembang step demi step, yang nggak bisa langsung gitu. Masalah kesalahan ya, ini sering sekali saya sampaikan ya kepada ya saat Bante menyampaikan sesuatu ya, selalu Bante sampaikan jangan pernah takut berbuat salah gitu. Ya, konotasi salah di sini adalah kesalahan yang kita tidak sengaja ya, tidak kita memang sengaja mau buat salah punya ya, bukan kesalahan yang sudah kita tahu ini salah kita buat, bukan ya. Jadi sesuatu yang kita tidak tahu nih bakal merupakan kesalahan ya. Atau misalnya kita sering menganggap kita melakukan ini ya, kemudian salah ya, kita mengkasih nilai salah gitu ya. Ini penilaian yang salah juga sebenarnya menurut Bante gitu, sebenarnya tidak tepat salah ya. Jadi saat kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita, itu bukan berarti salah. Kadang-kadang mungkin kita ini orangnya kurang bisa terima lah bahwa kemampuan kita saat itu seperti itu gitu ya. Jadi dari kesalahan-kesalahan ini ya, lebih tepat dari pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ini ya, itu semua bisa jadi pelajaran ya, pelajaran bagi kita. Saat kita melakukan satu yang tadi disebut dengan salah, kita belajar sebenarnya. Yang jadi masalah adalah orang sudah buat salah, dia tidak belajar, ini yang jadi masalah. Tapi begitu dia berbuat salah, dia belajar, sebenarnya itulah salah satu dari komponen melatih diri ya. Kayak Bante melatih meditasi ya, seringlah ya menemukan hal-hal seperti itu, dan itu jadi pelajaran gitu. Jadi kalau kita takut salah ya, sebenarnya kita takut melakukan sesuatu sebenarnya. Lakukan aja ya, dan jangan cap itu salah sih sebenarnya, tapi cap itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita harus lebih semangat lagi atau lebih melakukan sesuatu lebih bagus lagi sebenarnya. Bahwa mungkin saya masih kurang mempersiapkan diri ya, sehingga hasilnya seperti ini. Mungkin seperti itu aja, cara pemikir kita positif gitu. Jangan sampai menganggap oh kita nggak mampu atau kita nih orangnya seperti ini. Nah itu penilaian yang negatif sih sebenarnya. Seperti itu. Yang tadi Bante maksud belajar tuh saya tertarik tuh. Kalau kita hubungkan lagi dengan tadi di awal kita bicara tentang meditasi, itu apakah maksudnya sewaktu ada sesuatu hal yang mungkin terlihat salah itu, kita tidak perlu menilainya, tapi kita lebih malah menjadikan itu semangat untuk melatih kesadaran kita lagi gitu kan. Kalau misalnya dihubungkan sama meditasi tadi. Ya, kalau kita hubungkan dengan meditasi sebenarnya tidak ada salah, tidak ada benar sih. Sebenarnya proses. Cuma kita tuh ya sudah bermain di perasaan sih. Ini rasa-rasanya salah, ini rasa-rasanya benar, udah masuk ke perasaan ranah ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini sering lah ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita hadapi dengan orang-orang yang istilahnya masih setengah-setengah gitu, kita sering disalah-salahkan gitu. Kamu ini salah, gini salah. Tapi kalau udah ketemu sama orang yang sudah expert gitu, dia tidak pernah nyalahkan gitu ya. Dia cenderung kamu proses ya, kamu dalam proses gitu, lakukan aja gitu loh, nanti kamu akan temukan. Rata-rata seperti itu gitu ya, tidak hanya dalam kehidupan umat, juga kehidupan para biku seperti itu. Kalau ketemu yang masih ya setengah-setengah seperti itu ya banyak saja ya kata-katanya gitu. Tapi kalau udah ketemu yang sudah ya, mereka sudah ya berlatih cukup lama ya, mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan sih ya. Dia nggak permasalahkan itu gitu loh. Yang dipermasalahkan kamu masih mau berlatih atau enggak gitu, bukan salahnya gitu.
Berarti kalau saya mencoba menghubungkan keduanya ya, maksudnya antara kehidupan sehari-hari, terus misalnya uh, berlatih itu, uh, jadi orang-orang yang misalnya nih, kan kadang-kadang tetap nih Bante, uh, rasanya itu kan memang ya kita melatih untuk kita tahu ini perasaan gitu. Misalnya kalau dalam latihan meditasi ya kita tidak melihat benar atau salah, tapi ya kita terus melatih. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang itu dominan Bante. Jadi kayak pokoknya kita merasa bersalah banget gitu. Padahal kita nggak maksud loh, tapi kita bersalah banget. Nah, untuk dalam keadaan seperti ini, cara atau mungkin eh, metode atau mungkin jalan keluar yang paling mudah untuk dilatih orang yang benar-benar awam itu seperti apa nanti? Setidaknya memulai langkah pertama itu Bang. Ya, jadi harus sadari ya, saat kita merasa bersalah berarti kita sudah tidak dalam konsep meditasi. Ya, ya. Kenapa? Karena kita masih hidup di masa lampau. Ya, biasanya kita merasa bersalah itu kan sesuatu yang sudah lampau. Ya, tapi konsep meditasi itu adalah saat ini. Ya, saat ini gitu. Juga ada satu yang konsep ke masa depan itu adalah kecemasan ya. Meditasi saya maju atau enggak, apakah saya sudah benar atau enggak, ini kan kecemasan masa depan ya. Nah itu juga bukan meditasi. Jadi kalau kita saat ini ya, konsep meditasi itu adalah saat ini gitu. Jadi kalau kita di saat ini sebenarnya tidak ada kok masalah apa-apa gitu. Apa yang dipermasalahkan, saya sekarang baik-baik saja kok ya. Saya sekarang lagi berlatih dan melakukan karma baik gini loh. Kita harusnya bahagia saat itu ya. Tidak ada tekanan ya. Kalau tekanan kita masih balik ke masa lalu lagi, ada tekanan gitu. Atau kita masih mikir, yang pemula-pemula biasanya mikir, ini jam berapa selesainya ya, ya. Ini pikiran sudah ke masa depan ya, kecemasan gitu loh, kok lama sekali ya. Dia tidak dalam kondisi meditasi ya. Jadi kalau dia dalam kondisi meditatif ya dia saat ini sebenarnya ya, saat ini, detik ini wajar, aman-aman aja kok sebenarnya ya. Cuma ini memang kalau di awal-awal memang bagi orang yang baru-baru mungkin agak sukar karena ya pikiran mereka pasti terlempar ke masa lalu, ke masa depan, masa lalu ya. Jadi rasa bersalah itu biasanya ke masa lalu. Saat kita tahu, oh saya merasa bersalah, kita harus sadar, saya kan mau berlatih meditasi, saat ini dong, ya kenapa pikiran saya lari ke masa lalu gitu loh. Saat ini jangan masa lalu gitu ya. Jadi kita sadar, kita sudah terlepas dari meditasi kemarin, kembali lagi ke napas, kalau misalnya pakai napas ya. Ya, kalau kita objek kita pikiran ya kepikiran, kalau objek kita perasaan ya ke perasaan lagi. Jangan ke yang udah lalu-lalu itu gitu. Ya. Jadi bersalah ya kita harus sadar kembali lagi gitu. Sehingga perasaan bersalah itu tidak perlu gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita perbaiki yang sudah berlalu gitu. Ya, yang kita bisa lakukan adalah sekarang yang terbaik sih, itu aja. Nah, jadi ini tadi berarti kalau saya lihat berarti ini kenapa tadi semangat tadi, biarpun misalnya oh ini berarti saya udah terjebak dalam keadaan tidak meditatif, saya kembali lagi misalnya ke nafas, yaitu ada semangat untuk bisa mempraktekkan itu, dan kemudian juga berarti kita juga bisa sabar ya berarti ya saat ini ya kondisinya masih di sini, pemahamannya masih seperti ini gitu Bante ya. Makanya tadi kesabaran dan semangat itu penting sekali ya kita praktekkan. Jadi bagi pemula mungkin kalau yang tadi Bante bilang paling gampang itu nafas, mungkin yang bisa dilakukan ya kembali ke nafas dulu setidaknya Bante, untuk menyadari saat ini itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya coba rangkum yang kita bicarakan itu, berarti kita bisa mengawali dengan nafas, nanti akan berkembang dari sana ya Bante. Maksudnya mengawali dari nafas, kita belajar mengetahui, kemudian nanti kita mengetahui perasaan yang tadi Bante jelasin, kita menyadari perasaan, kemudian kita belajar juga menyadari pikiran. Nah nanti dari sana kita perlahan tanpa memaksakan diri, itu akan berkembang untuk bisa memahami itu, jadi kita tidak jadi pelayan lagi yang Bante bilang sebelumnya di video sebelumnya, seperti itu Bante. Ya, jadi di sini Bante tambahkan sedikit ya. Jadi
saat memulai memulai satu meditasi, bukan perasaan ya, mulai meditasi ya. eh, Biasanya Bante mengawali scanning ya, scanning ya. Istilah menyadari. Jadi pertama yang Bante sadari adalah jasmani ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki ini. Ada yang nggak beres nggak? Ya. Jadi biasa kan Bante lebih orientasinya meditasi jalan ya. Jadi saat meditasi jalan tuh Bante scanning gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Ada yang nggak beres nggak di sana? Biasanya kalau yang nggak beres tuh masih kecil ya, masih kecil, itu kita bisa antisipasi sih ya. Misalnya ada sakit-sakit yang kecil-kecil kita bisa antisipasi. Tetapi kalau misalnya sakitnya sudah parah ya, itu mungkin agak sulit ya. Tapi biasanya kalau kita udah sering meditasi ya, biasanya kecil-kecil sih ya, karena kita sudah sadari dan itu bisa hilang ya. Misalnya ada pegal-pegal ya, ada kepala agak sakit-sakit, itu akan hilang sih sebenarnya. Nah, setelah scanning jasmani, kita bisa scanning kok perasaan kita gitu ya. Ada perasaan yang nggak benar nggak nih ya, ada perasaan yang nggak enak nggak, ada perasaan yang misalnya yang negatif nggak ya. Ini kan kita bisa sadari ya, itu muncul atau tidak. Nah, ini juga kita bisa netralkan. Kalau kita udah sering meditasi, kita juga gampang netralkan ya. Kita tidak perlu terlalu sulit lah menghadapi perasaan kalau kita udah sering latihan gitu ya. Nanti perasaan yang kira-kira malas ya, kita bisa hilangkan kok ya, karena kita sudah pengalaman. Nanti kalau ini malas ini misalnya ya, malas, nanti kalau sudah kira-kira 15 menit juga kita udah tahu malasnya akan hilang gitu, kita udah tahu ya. Atau kita merasa terlalu dingin ya, nah terlalu dingin itu sebenarnya bisa hilang juga, atau kita bisa gunakan alat penutup badan gitu, kayak kain gitu ya. Jadi perasaan-perasaan itu sebenarnya kita tahu lah cara antisipasinya. Nah, setelah itu kita bisa scanning pikiran kita ya, pikiran kita yang muncul ya, kita sadari aja. Nah, dengan cara ini ya, biasanya ya kita membuat diri kita menjadi positif sih, karena dengan scanning itu kan biasanya yang kurang-kurang bagus gitu. Yang negatif itu kita bisa sadari, dia akan biasanya muncul dan hilang gitu, muncul lenyap gitu ya. Jadi saat kita sadari, anehnya ya, kalau kita sadari dia akan hilang gitu ya. Biasanya seperti itu yang Bante rasakan ya. Saya rasa malas, kalau saya nggak sadari saya ikut gitu rasa malas itu. Tapi kalau sadari kemalasan ya, karena kita sadari kemalasan, nanti lama-lama hilang. Demikian juga hal-hal yang lain lah ya. Jadi kalau kita melakukan meditasi ini sebenarnya ya semuanya jadi bagus sih. Jasmani kita, perasaan kita, pikiran kita bagus ya, ujung-ujung kehidupan kita akan jadi bagus ya. Kuncinya cuma satu, kalau bagi pemula adalah jadikan kebiasaan dulu gitu ya. Pokoknya lakukan aja. Berapa lama Bante misalnya ya, terserah ya. Anda bisa 5 menit ya, 10 menit, tetapi tiap hari lakukan ya. Nah, kalau Anda sudah bisa 5 menit seperti Bante kemarin katakan ya, Anda tambah kira-kira misalnya 10 detik ya. Nah, tambah ya. Sampai satu sesi atau satu waktu yang Anda anggap itu udah paling ideal untuk Anda, ya nggak masalah. Ya, karena tidak harus full gitu ya, sampai sehari penuh gitu ya. Kita berlatih ini supaya nanti kondisi kita tuh, kehidupan kita ini selama kita tidak tidur tuh dalam kondisi meditatif sih sebenarnya, udah otomatis gitu, kita sadar terus gitu. Jadi untuk melatih ke sana ya kita mengukur lah ya, yang paling ideal untuk kita tuh berapa lama, terserah sih. Tapi kalau misalnya bilang nanti saya idealnya 5 menit ya, nggak mungkin lah, 5 menit kan terlalu pendek, itu untuk pemula banget misalnya, atau hanya 15 menit ya, ya itu masih pemula lah ya. Jadi cari yang ideal untuk Anda.